jangan mencari harta karun, karena harta karun itu tidak barokah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang kita minta apa, Bu? Satu apa? Minta diberi petunjuk. Yang kedua minta ketakwa. Yang ketiga minta kemuliaan. Yang keempat minta kekayaan. Bu, banyak dongon itu jujuk langsung nomor papat. Ya Allah nyuwun sugih. Nek oke iki wong dongon itu langsung sugih. Apakah Allah tidak mengabulkan? Mengabulkan, tapi kekayaannya kadang-kadang tidak barokah, Bu. Kalau kita pengen kekayaan kita barokah, harus minta petunjuk dulu. Artinya ketika kita diberi petunjuk itu, nanti ketika kita punya harta, orang ngawur le nganggo. Harta itu untuk apa? Harta itu sebagian digunakan untuk kebutuhan kita, sebagian yang lain, sebagian kecil loh, Bu. Allah nggak minta banyak disodakohkan atau diinfakkan. Kan wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kami Allah itu hanya minta sebagian kecil, Pak. Kalau kita zakat itu kan cuma 2,5%. Ketika kita diberi oleh Allah petunjuk, oh saya punya harta, saya harus sedekah, saya harus mencukupi kebutuhan keluarga. Itu berarti kita itu kalau punya harta harus punya petunjuk dulu bagaimana penggunaan harta. Ibu-ibu kalau jenengan beli motor atau beli kendaraan atau beli mobil atau beli apa, pasti ada buku petunjuk penggunaannya. Kalau kita itu beli motor, itu pasti ada buku petunjuk penggunaannya. Begitu juga kalau kita punya harta, Pak, harus tahu petunjuk penggunaannya. Makanya kita minta, ya Allah saya minta diberi petunjuk. Jadi nanti nek punya kekayaan ora kaget. Lalu wong sugih bingung arep ngopo. Aku didelok ngopo. Ini yang pertama. Jadi kita itu minta petunjuk dari Allah. Petunjuk yang paling benar bagaimana kita di dunia ini adalah petunjuk Al-Quran. Kalau ada pertanyaan, ini yang pakai WA. Kapan terakhir buka WA? Apakah ada yang jawab 1 hari yang lalu? Bapak? Sudah pakai WA enggak? Tadi Pak. Iya. Kapan terakhir buka WA? Sore. Oke. Bapak terakhir buka WA kapan? Siang tadi jam 12. Siang tadi, Mas Gianto? Baru saja. Apa terbangun? Kapan terakhir buka Al-Quran? Nek WA nggak ada ya, yang terakhir buka tadi malam gitu nggak ada ya? Nek Al-Quran, kapan buka terakhir Al-Quran? Tadi malam. Bar subuhan. Jadi ini. Ketika kita berdoa minta kekayaan, memang dalam doa ini diawali dengan kita minta petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda. Karena ketika kita punya uang tapi tidak tahu petunjuk, apalagi petunjuk Al-Quran, banyak orang yang punya uang tapi dijerumuskan, dicelakakan oleh hartanya sendiri. Contohnya siapa, Pak? Ada seorang tokoh terkenal zaman Nabi Musa. Orang itu tenggelam ke bumi bersama hartanya. Tebak-tebakan, Bu, siapa namanya? Korun. Makanya kalau sekarang kita ada anak-anak itu mencari harta karun, saya nggak setuju, Pak. Ada kisah, Bu Pak, kisah mencari harta karun. Harta karun itu nggak barokah loh. Makanya kita nggak mencari harta karun. Kalau mencari harta itu hartanya seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Itu hartanya disodakokan, Pak. Yang namanya orang 3 itu, jadi Abu Bakar, Utsman, Umar itu kaya dan hartanya disodakokan, Pak. Jangan mencari harta karun, karena harta karun itu tidak barokah. Kalau kamu mau mencari hartanya Abu Bakar,
hartanya Umar bin Khattab, hartanya Utsman bin Affan, dan para yang suka sedekah, hartanya barokah karena disedekahkan. Tapi kalau harta karun itu harta yang disimpan, Pak. Dia itu tidak pernah mau sedekah. Petunjuk itu ada dua macam, Bu. Ada ayat qauliyah yang ada di Al-Quran. Kemudian ada juga ayat kauniyah, ayat yang ada di alam semesta ini. Ayat kauliyah itu kita baca, ayat di Al-Quran, itu petunjuk, Pak. Jadi ketika kita minta doa, ya Allah berilah petunjuk, berarti kita harus membaca petunjuk, yaitu membaca petunjuk di Al-Quran. Harus membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu surat cintanya Allah. Kalau pengen tahu betapa Allah cinta kepada saya, kita harus membaca Al-Quran. Dalam surat Isra ayat 82. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin Shadaqallahul azim. Minal Quran, dan kami Allah menurunkan Al-Quran ma huwa syifa. Syifa itu artinya apa? Obat lebih kepada obat hati, Pak. Obat masalah kehidupan ini. Lebih kalau Bu Tejo nggon film tilian nika solutif. Dadi uang ki mbok ya sing solutif. Jadi Al-Quran itu solusi atau jalan keluar ketika kita punya kesulitan. Jadi paling gampang, Bu, jenengan itu nek pas punya masalah banyak, apalagi pas jededek, pas sumpek, di Al-Quran ada contohnya. Di Al-Quran itu juga akan menyampaikan orang pada tempat yang kita tuju, yang sesungguhnya apa, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau jenengan sudah terlanjur kaya, segera diikuti dengan banyak membaca Al-Quran. Oh, saya harus sedekah. Oh, saya harus bantu orang. Al-Quran maupun petunjuk di alam semesta ini. Oh, ana tanggaku ra duwe perlu dibantu. Itu namanya petunjuk, Pak. Oh, berarti aku harus berbagi. Karena semakin kita punya harta, harus semakin membaca Al-Qurannya harus lebih, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita minta adalah wattuqa dan ketakwaan. Takwa itu artinya apa? Hati-hati. Paling tidak orang yang bertakwa itu kalau mau berbuat, mau berucap atau mau bersikap apapun, paling tidak berpikir 3 hal. Ini menurut seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Misalnya poso-poso arep ngerasani itu. Kita berpikir 3 hal, Allah ridho atau tidak. Jadi orang yang bertakwa itu mesti berpikir, aku ngene iki Allah ridho ora ya? Aku ngene iki Allah ridho ora ya? Gege Allah malah ora ridho, Allah murka. Itu yang pertama orang yang bertakwa. Yang kedua, dia berpikir mau berbuat sesuatu itu manfaat enggak untuk saya? Tidak. Yang ketiga, bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, orang yang bertakwa, satu berpikir, apakah yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak? Kalau Allah ridho, jalan. Bapak Ibu sekalian, ini baru 2. Jadi yang pertama minta diberi petunjuk, yang kedua minta ketakwaan. Allah ridho atau tidak?